Gua akan berikan tata caranya bagaimana cara membayar pokok di sebuah aplikasi pinjol kredit pintar. Nah, di sini gua akan berikan informasinya karena sesuai dengan pengalaman pribadi gua pada saat gua galbay di kredit pintar. Nah, teman-teman tuh harus tahu aturannya, tahu tata caranya, bagaimana cara membayar pokok yang aman di dalam pinjol legal OJK. Nah, dalam video ini topiknya tentang pinjol kredit pintar karena ini sesuai dengan pengalaman gua, sesuai dengan informasi-informasi yang kita terima juga di dalam grup WhatsApp ataupun Telegram dari Tus Pinjol juga. Nah, di sini sebelum gua akan melanjutkan ke dalam video berikutnya. Teman-teman di sini yang belum mendukung dan belum mensupport dari channel YouTube Tus Pinjol ini, silahkan saja klik tombol subscribe-nya, like, share, dan juga bagikan di seluruh akun media sosial kalian. Dan di sini gue juga sekali lagi kepada teman-teman mohon maaf agak bising suaranya karena di sini kondisinya lagi hujan lebat juga ya. Dan oke, nggak lama-lama deh, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas bagaimana cara yang aman untuk membayar pokok di sebuah aplikasi pinjol legal OJK yang bernama Kredit Pintar. Tolong perhatikan baik-baik karena kalau teman-teman nggak perhatikan, kalian nggak tahu tata caranya, seharusnya utang kalian lunas, malah belum lunas. Akibat Anda tidak tahu cara bagaimana bayar pokoknya, hasilnya Anda dirugikan dengan cara ditipu oleh oknum yang mengaku sebagai DC lapangan dari pinjol legal. Ini yang kita harus hindari ya bro, karena sebelumnya itu gue juga sudah mendapatkan dari member gue yang dulu di tahun 2020, dia itu bayar pokok kepada DC lapangan di sebuah aplikasi Veneter ya, gue nggak mau nyebutkan namanya, tapi di sebuah Veneter yang ternama di Indonesia ini. Namun setelah dia bayar pokok sama desa lapangannya, dia malah kena ketipu. Ketipunya adalah nasabah ini sudah bayar pokok sama desa lapangan, namun uangnya si DC-nya ini tidak melaporkan kepada pinjolnya. Hasilnya uangnya dibawa kabur, begitulah. Nah, oleh karena itu di sini teman-teman tolong perhatikan, kalau kita mau bayar pokok di sebuah paylater ataupun di pinjol, ini teman-teman harus tahu tata caranya. Nah, tentunya teman-teman tuh sering banget mendapatkan sebuah penawaran bayar pokok yang dimana penawaran itu langsung kepada desa lapangan ataupun kepada desk collection. Ya, berbeda ya. Mungkin kalau teman-teman menyebutnya kalau desa lapangan adalah bill of collection, seperti itulah ya. Nah, kalau untuk desk collection, misalkan Anda terlambat nih pinjol kredit pintar, lalu teman-teman dapatkan penawaran yaitu bayar pokok yang dimana penawaran ini langsung ditawarkan oleh desk collection. Anda jangan langsung percaya. Kenapa jangan langsung percaya? Nah, kalau untuk bayar pokok berlakunya kebanyakan pinjol-pinjol legal menerima negosiasi bayar pokok pada saat Anda galbay lebih dari 3 bulan. Baru pinjol tersebut akan menawarkan atau dia mau bernegosiasi. Namun kalau teman-teman baru terlambat 1 bulan, baru terlambat 2 minggu, lalu ditawarkan bayar pokok oleh desk collection, teman-teman jangan mudah percaya. Kenapa? Nah, kalau misalkan teman-teman tergiur dengan penawaran yang diberikan oleh desk collection yaitu bayar pokok utang auto lunas, ketika teman-teman menyetujui dari penawaran desk collection yaitu penawaran bayar pokok, ketika Anda sepakat ini, maka yang diberikan virtual akunnya adalah ini bukan bayar pokok, melainkan mencicil. Ketika Anda bayar sama desk collection, maka status di aplikasi nanti akan kebaca adalah mencicil, bukan bayar pokok. Ini sering banget kejadian. Anda juga ditipu. Ketika nasabah ini dapatkan virtual akun langsung dari desk collection, maka nasabah ini langsung membayar. Nah, ketika dia sudah membayar, maka uang itu tidak terlapor di dalam aplikasinya. Artinya tidak ada pemasukan pembayaran.
bahaya bro. Kalau untuk teman-teman bernegosiasi sama desk collection ini resikonya lebih tinggi ketimbang sama debt collectornya ataupun sama desa lapangannya. Itu bagi teman-teman yang, nah lanjut lagi, itu masalah desk collection. Kalau Anda bayar pokok kepada desk collection, resikonya jauh lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman mau bayar dengan desa lapangan untuk bayar pokok? Nah, di sini kita teman-teman harus tahu tata caranya ya bro. Kalau misalkan teman-teman bayar pokok sama debt collector, teman-teman juga jangan nafsu, jangan sembrono. Misalkan desa lapangannya ini memberikan penawaran bayar pokok, maka teman-teman jangan langsung percaya dulu. Teman-teman harus konfirmasi dulu kepada CS-nya. Konfirmasi dulu. Kalau misalkan dari CS-nya, dari pinjol kredit pintarnya mengiyakan bisa bernegosiasi untuk bayar pokok, maka teman-teman langsung saja bayar pokok. Nah, setelah teman-teman sudah bayar pokok, teman-teman jangan lupa meminta bukti pelunasannya. Nah, untuk bukti pelunasannya itu sebenarnya gue juga sudah buatkan videonya dan gue juga sudah buatkan tutorialnya bagaimana kita membayar pokok kepada customer service dari pinjol tersebut. Itu kontennya gue juga sudah upload. Teman-teman kalau misalkan bayar pokok itu hitungannya gimana sih bang? Nah, kalau untuk teman-teman kalau bayar pokok itu, contoh Anda misalkan pinjam sekitar 3 juta. Pinjam 3 juta. Lalu ketika Anda terima uangnya, itulah yang dimaksud dengan pokoknya. Nah, misalkan pinjam 2 juta, dapat 1,9. Nah, kalian bisa bayar 2 juta ataupun 1,9. Yang penting pokoknya yang kalian terima ya. Yang kalian terima uangnya, itu namanya pokoknya. Namun tiba-tiba kalian galbay sudah 3 bulan, lalu bunganya sampai 1 juta dalam waktu 3 bulan. Jadi totalnya 3 juta kan. Dari 2 juta, karena ada bunga dan dendanya, maka jadi hitungannya keseluruhannya adalah 3 juta. Maka teman-teman harus membayar 2 juta. Ini nggak usah kalian bayar. Nah, bagaimana kalau misalkan gue sudah bayar setengah nih bang? Nah, sisanya gue akan selesaikan dengan cara negosiasi bayar pokok. Gampang. Kalian harus ingat, kalian juga harus punya data. Anda uangnya, uang pembayarannya, itu sudah masuk di aplikasi berapa duit. Misalkan teman-teman sudah bayar 1 juta, maka teman-teman harus bayar 1 juta lagi. Jadi pokoknya sudah selesai. Dan sisanya kalian nggak usah bayar. Namun kalian ini statusnya sudah bernegosiasi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman uangnya sudah masuk setengah, misalkan 1 juta sudah masuk, maka Anda tinggal bayar 1 jutanya lagi. Ya, karena pokoknya 2 juta. Nah, tapi teman-teman itu harus konfirmasi dulu. Ya, harus konfirmasi dulu kepada CS-nya. Yang aman itu sama CS-nya. Makanya teman-teman kalau mau mengajukan bayar pokok sama desa lapangan itu bisa aja. Namun kalian juga harus konfirmasi dulu kepada CS-nya. Ya, kalau sama desa lapangannya, tentu virtual akunnya itulah virtual akunnya bukan virtual akun dari desa ya bro, melainkan dari sistemnya. Nanti sistemnya itu akan memberikan virtual akun setelah masuk ke DC, maka akan diberikan ke kamu, bukan langsung kepada desa lapangannya. Ya, langsung dari sistem pinjolnya masuk ke DC, dari DC ke kamu. Jadi bukan langsung ke DC-nya. Nah, itu virtual akun yang aman. Nah, selanjutnya teman-teman, sekali lagi kalau misalkan teman-teman kalau mau bayar pokok tinggal 1 juta nih, misalkan kalian mau selesaikan, harus konfirmasi dulu kepada CS-nya. Itu jauh lebih aman ya bro, karena gue sendiri pernah melakukan bayar pokok. Itu juga sudah gue buatkan tutorialnya bagaimana teman-teman kalau mau bayar pokok yang aman ya, yang aman. Itu gue juga sudah bahas tentang Julo. Pada waktu itu gue bernegosiasi untuk bayar pokok di pinjaman Julo. Gue sengaja bayar pokok bro, karena apa? Untuk edukasi, untuk konten ya. Jadi makanya teman-teman, gue di sini bukan sekedar ngomong-ngomong doang, tapi juga gue sudah praktekkan. Dan bahkan ada teman gue yang galbay yang galbay sudah 3 bulan itu di Afulaku. Namun teman gue ini, ya dia beretiket memang mau bayar gitu. Akhirnya dia janjian sama desa lapangannya di luar. Nah setelah itu ada negosiasi. Negosiasi yang pertama alot, negosiasi yang kedua tetap saling tarik ulur ya.
Nah yang negosiasi ketiga, akhirnya temen gue itu di Laku-Laku disetujui untuk bayar pokok. Dan itu virtual akunnya langsung dari sistemnya ya bro. Langsung dari sistem ya, bukan dari CDC ya. Dan ketika kita langsung membayar, maka statusnya langsung lunas, langsung bersih. Tidak ada tunggakan lagi, tidak ada yang katanya mencicil. Nah teman-teman hati-hati kalau bayar pokok itu, kalian sudah bayar pokok namun status di aplikasinya itu statusnya mencicil, bukan bayar pokok. Kalau teman-teman bayar pokok itu nanti di status aplikasinya itu auto lunas ya. Nah teman-teman kalau misalkan satu lagi tambahan ya buat gua, kalau misalkan teman-teman pokoknya itu sudah 2 juta. Nah misalkan teman-teman ya ada tambahan juga ya buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memiliki utang misalnya sebesar 2 juta. Ini pokoknya ya bro, pokoknya 2 juta. Nah ketika itu kalian memiliki tunggakan satu lagi yang belum terselesaikan itu sebesar 1 juta ya. Nah setelah itu kalian rapikan. Kalian rapikan jadi 2 juta selesai. Namun kan sisanya ada bunganya nih, bunganya sebesar 1 juta. Nah teman-teman kalau sudah lunas 2 juta ini, namun DC lapangannya datang menagih utang yaitu sebesar bunga dan dendanya, ini teman-teman langsung saja hubungi sama CS-nya. Langsung hubungi sama CS-nya ya bro. Hubungi sama CS-nya, bernegosiasi bahwasanya kalian sudah tak mampu lagi untuk melakukan pembayaran, maka saya minta mengajukan bernegosiasi untuk bayar pokok. Jangan sama DC-nya. Kalau sama DC-nya, DC nggak mau tahu menau. Dia mau taunya pembayaran Anda. Minta sama CS-nya, karena kalau CS-nya kalian yang angkat, itu CS-nya kan telepon terekam oleh sistemnya, oleh sistem dari pinjolnya. Maka nanti ada prosedur yang harus dilakukan, yaitu memang bisa bahwa nasabah itu bisa melakukan pembayaran pokok. Kayak gitu ya bro. Jadi kalau misalkan pinjolnya ini nggak bisa bernegosiasi untuk membayar pokok, kalian nggak usah bayar bro. Yang penting kalian sudah memiliki etikat baik untuk melakukan pembayaran. Kalau misalkan nggak bisa bayar pokok, nggak usah dibayar. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbek.